hari ini aku mau persiapan mudik Lebaran tahun 2026, dan ini mudik pertama aku selama aku merantau di Bekasi. Let's go, kita siap-siap barang apa yang mesti aku bawa. Jadi rencana yang mau aku bawa itu adalah tas ini ya. Rencana awal sih aku mau bawa koper, tapi berhubung kayaknya penumpangnya banyak, lumayan banyak, jadi mungkin bawaannya harus diminimalisir. Anjay. Kalau bawa koper kan nanti masuk bagasinya agak susah, jadi mending bawa tas kayak gini aja, mau dipepet-pepetin kemana tuh masih bisa gitu. Bingung nih, cewek-cewek biasanya bingung mau bawa apa, yang dibawa niatnya dikit tapi ternyata yang dibawa banyak. Oh, biasanya gitu kalau cewek. Pas itu, gamis aku, gamis yang aku beli di Tanah Abang. Oke, selanjutnya baju putih, terus celana jeans buat main-main keluar. Jangan lupa baju trekking, karena rencana aku mau trekking di Jogja. Part yang paling sulit yaitu milih hijab sama bajunya nih. Ini aku udah mulai pusing lagi nih, bingung mau milih kerudung yang mana, baju yang mana, dikeluarin lagi, masukin lagi. Selanjutnya rantai pengikat jiwa, ikat pinggang, jodohnya gamis ya. Oke, nah baju trekking lagi, ini kesukaan aku, favorit aku. Kayaknya kemana-mana aku bawa itu deh. Udah, kayaknya sekarang kemas-kemas bajunya udah, masukin. Selesai deh. Oke, nah sekarang aku udah berada di dalam mobil, jadi bersama penumpang lain. Dan alhamdulillah perjalanan berangkat itu siang hari, tengah hari itu lalu lintas lancar dan sangat-sangat lancar. Oke, next kita berhenti istirahat di rest area. Dan jujur aku bingung banget, gabut banget karena kondisi aku puasa. Jadi ini mulut tuh bingung, pengen makan tapi puasa gitu. Jadi akhirnya cuma ya udahlah, lihat-lihat aja. Habis isoma, habis sholat bengong ya kan, stretching, lihat pemandangan, udah gitu doang. Bingung mau ngapain ya, mau gibah, nggak ada temen gibah ya, karena di sini aku cewek sendiri. Nah, akhirnya sampai juga di pemberhentian tujuan pertama di Batang. Jam 8 malam kita sampai, dan happy banget di sini kita disuguhkan berbagai macam makanan dan bisa buat berbuka puasa juga. Oke, next perjalanan berikutnya dari Batang menuju ke pemberhentian kedua yaitu Gunung Kidul, lanjut ke Bantul, kampung halaman aku. Nah, di sini nggak kerekam karena malam-malam dan ya kita butuh istirahat juga. Perjalanan dari Batang pukul sekitar setengah 10 malam sampai Bantul. Pemberhentian ketiga itu jam 3 pagi. Jadi kita lanjut sahur.
Oke, finally aku tiba juga di kampung halaman aku di Jogja, tepatnya di Kabupaten Bantul. Tapi sayangnya di sini aku nggak lama, jadi cuma transit aja. Habis itu kita langsung cus ke kampung halaman keluarga besar aku di Jawa Timur. Jadi ini kita siap-siap lagi untuk berangkat lagi. Mulai sekitar jam 10 pagi lah ya. Ya, selanjutnya perjalanan dari Bantul, Yogyakarta ke Jawa Timur. Tak lupa kita beli oleh-oleh dulu, oleh-oleh khas dari Yogyakarta yaitu bakpia. Nah, di sini aku beli di salah satu agen di Jalan Prambanan. Jadi di sini tuh banyak sekali merek bakpia yang bisa kalian pilih. Ada bakpia 25, 234 dan segala nomor-nomornya ya kan. Kalian bisa beli mochi atau keripik-keripik yang lain di sini ada. Oke, tapi pastiin kalian cek expirednya ya. Karena di sini tuh agen bukan tempat produksi, jadi mungkin expirednya tuh nggak selama kalau dari produksi langsung gitu. Oke lur, aku udah sampai di tujuan keempat di Lamongan, Jawa Timur. Dan aku sekarang lagi di pasar tradisional setelah aktivitas ziarah makam. Jadi aku berhenti di pasar, beli sayur, beli makanan ringan untuk persiapan lebaran. Lanjut di kampung aku berikutnya yaitu di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, di sini momen sholat Id Lebaran, aku berada di kampung Bojonegoro, Jawa Timur, dan kita lagi jalan menuju masjid bersama keluarga besar. Nah, mungkin kalian bingung ya, kampungku tuh ada banyak, sebenarnya ada 3 ya, Jogja sama di Jawa Timur 2. Jadi kalaupun aku libur 10 hari itu harus di manage betul-betul berapa hari aku di Jogja, berapa hari aku di Jawa Timur, jadi biar kebagian semuanya gitu. Alhamdulillah sholat Id berjalan dengan hikmat, dan tantangan berikutnya yang selalu aku alamin dan aku benci banget yaitu ketika pulang sholat itu pasti entah kenapa aku selalu merasa mules dan pengen bebita gitu loh lur. Kayak apa ya, pengen berak gitu padahal udah berak gitu. Dan ini aku benci juga karena jalan kaki, jadi lama pengen lari gitu loh, pengen segera sampai rumah ya kan. Dan aku bener-bener menahan sakit perut, mulus-mulus banget. Ini kalian kayak gitu juga nggak sih? Apa cuma aku doang gitu loh? Lanjut agenda malam, aku sama sepupu aku pergi ke Indomaret buat beli jajan. Kenapa? Ini buat nemenin kita ngobrol malam-malam. Ini definitely tengah malam ya, jam 11 malam aku pergi ke Indomaret nih, ya kan, berdua doang. Buat beli jajan, beli ramyeon sama es krim. Nah, karena ini malam terakhir aku di Jawa Timur, jadi besok siang itu aku udah siap-siap balik ke Jogja ya. Ini schedule lagi padat banget, harus di manage betul-betul ya. 2 hari di Lamongan, 2 hari di Bojonegoro, sisanya kita ke Jogja gitu guys ya. Maklum, kampung halaman aku banyak ya. Akhirnya hari libur ke-7 aku udah sampai di Jogja, dan aktivitas pagi aku pertama aku yaitu ngapain? Metik buah yang nggak pernah sehat. Apa tuh? Alpucat ya. Dan ini bersama ponakan aku. Ya maaf lah ya, mohon maaf ini mode pecicilan aku kalau di kampung ya begini. Nanti kita kalau kembali ke kota akan balik lagi ke setelan bekerja gitu, setelan rantauan gitu guys.
Agenda selanjutnya bersama ponakan aku beli jajan di warung yang sangat-sangat sederhana ini dan murah meriah. Aku beli siomay sama dawet, dan kalian mungkin terkejut di sini harganya sangat murah sekali. Bahkan dawet di sini tuh masih ada harga 2.500 guys, satu plastik. Ya ini aku nggak bohong, ini bener-bener murah banget karena ini sasarannya adalah memang orang-orang desa. Jadi apa ya, ibarat kata orang-orang yang sedang mencari rumput. Inilah ponakan aku satu-satunya karena jarang banget ketemu, jadi ini tumben banget nempel mulu kalau aku pulang. Si kriwil ya. Nah ini penampakan jajanan aku. Ada dawet 2.500-an sama somai aku beli 10.000. Sebanyak ini guys, percayalah. Kita unboxing somainya kayak gimana. Ini ada somai tahu, somai kanji biasa, ada juga yang bakso tusuk. Dan ini dawet yang 2.500, namanya dawet kowang ya. Agenda selanjutnya yang paling aku tunggu-tunggu yaitu me time aku. Kita trekking di salah satu gunung purba di Yogyakarta. Pasti orang Jogja kalian pasti tahu lah ya namanya apa. Dan menurut aku ini seru sekali walaupun aku sendirian solo trekking. Nanti bakalan aku spill deh vlog aku terkait dengan trekking, solo trekking di Gunung Purba Yogyakarta. Komen ya yang mau lihat, oke? Seru banget. Hari terakhir aku di Jogja, jangan lupa beli oleh-oleh di Jalan Wonosari yaitu Bakpia 25. Ini tempatnya gede banget ya. Jangan khawatir bagi kalian yang mungkin belum pernah nyicipin, di sini disediain tester kok. Jadi kalian bisa coba rasanya gimana. Nanti kalau cocok, kalian bisa tanya-tanya ke mbak-mbak SPG-nya dan langsung angkut deh. Nah, beginilah suasana tempat oleh-oleh di Jogja, Bakpia 25. Kalau hari libur itu pasti rame banget. Dan di sini tuh kenapa rame? Karena memang ini tempat atau bakpia yang legendaris ya dari dulu. Katanya sih begitu. Dan di sini banyak sekali variannya. Ada varian original, rasa kacang hijau, ataupun yang modern seperti keju, coklat, dan lain sebagainya. Ini ada lagi bakpia merek beda, yaitu Bakpia Juara 1, berada di Jalan Wonosari juga. Tempatnya itu cuma di seberangnya Bakpia 25 gitu. Sebenarnya di Jogja tuh banyak varian, banyak merek bakpia gitulah ya. Ada Bakpia 25, Bakpia 555, Juara 1, Bakpia Tugu, banyak sekali. Jadi dan semuanya tuh enak-enak serta punya ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi kalian silahkan pilih deh yang mana aja. Pokoknya ini enak semua. Ya, yang penting kalian itu harus cek expired date-nya karena ini kan bakpia basah ya. Jadi kalau mau bawa oleh-oleh itu selain rasa, tentu pertimbangan kita adalah expired date-nya ya, karena ini perjalanan yang cukup jauh. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan expired date-nya untuk mengurangi resiko yang terjadi atau resiko kemungkinan terburuk lah ya di jalan gitu. Lanjut, tibalah kita di salah satu warung soto di Kabupaten Kendal. Soto daging sapi, soto ayam, dan macam-macam. Di sini kita lihat saungnya tuh enak banget ya. Terlihat sangat nyaman karena perjalanan dari Jogja Bekasi itu
cukup hujannya itu cukup rata, di mana-mana hujan, jadi kita memutuskan untuk makan soto yang anget-anget. Dan ini penampakan sotonya kecil banget ya, karena emang soto khas Kendal Jawa Tengahan tuh seperti itu, mangkoknya kecil gitu. Tapi kita coba rasanya seperti apa, apakah biasa aja atau enak ya. Kita coba suapan pertama gimana. Enak sih, enak banget, seger. Ini serius deh, ini enak banget. Soto-soto khas Jawa Tengah itu beda sama soto-soto Jawa Timur. Nah, aku tuh biasanya beli soto tuh soto Lamongan, soto Surabaya yang memiliki cita rasa gurihnya tuh lebih tajam gitu. Nah, kalau soto Jawa Tengah, daerah Kudus, Kendal gitu tuh sotonya lebih bening, lebih ada manis-manisnya dan ada rempah-rempahnya gitu. Dan ini aku suka sih cita rasa soto Jawa Tengahan. Enak banget. Ini omku aja sampai nambah satu porsi lagi, dan ini satu porsinya tuh harganya 23 aja ya, tapi nggak nyesel karena di sini enak banget. Oke, lanjut. Ini aku udah sampai di Indramayu. Kenapa di Indramayu? Karena sebelumnya tuh kita udah rencana lewat tol sebenarnya, tapi setelah dicek via tol itu macet, jadi inisiatif keluar tol lewat Pantura. Tapi ternyata kondisinya juga sama-sama macet, jadi perjalanan tuh lama banget, gak nyampe-nyampe. Ini di luar estimasi perjalanan seperti biasa. Semalam itu lewat Pantura rame jalannya, dan beberapa kali kita menemukan laka. Jadi kita tuh banyak istirahat di malam hari gitu, makanya perjalanan juga cukup jadi lebih lama gitu. Dan tanggal 27 pagi-pagi tuh kita masih ada di posisi di Indramayu, masih jauh banget dari Bekasi. Jadi nggak apa-apa lah, kita berhenti dulu di masjid terdekat, terus makan, mandi, bersih-bersih, istirahat sebentar, terus lanjut ke perjalanan berikutnya. Nah, pas aku beli makan, ini tuh aku beli nasi kuning sama telur yang dikecap. Itu murah banget, seharga 12.000. Yang aku heran dan bikin bingung itu telur. Kukira tuh udah dikupas cangkangnya gitu loh, dikecap tuh. Tapi ternyata setelah aku mau makan tuh kok cangkangnya masih ada gitu. Tuh emang seperti itu cara masaknya atau emang ibunya yang lupa gitu ya, aku juga gak ngerti gitu. Ya udahlah, pokoknya dimakan aja gitu ya, nggak apa-apa. Terus kita lanjut perjalanan ke Bekasi, dan alhamdulillah sampai Bekasi itu jam 12 siang. Terus kita lanjut cuci mobil. Oke, so itulah perjalanan mudik aku pertama kali, dan ini mudik terlama yang pernah aku jalani, yaitu perjalanan 24 jam, karena dari Jogja itu jam 12 siang tanggal 26 dan nyampe Bekasi itu 27 jam 12 siang juga, jadi 24 jam. Makanya nggak banyak aku rekam juga pas balik karena udah kayak ngerasa capek. Tapi sangat menyenangkan dan sangat tidak terlupakan. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video aku. So itu aja dari Faralin Journal vlog kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye.